Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erlis Madiles. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara, khususnya daerah Minahasa, yakni Mapalus. Judul pembahasan kita kali ini yaitu implementasi Mapalus dalam berbagai aspek kehidupan di Minahasa. Nah, sebelumnya apa itu Mapalus? Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan kebudayaan dari segi seni, bahasa, agama hingga adat istiadat. Keberagaman ini adalah kekayaan yang telah menjadi identitas bangsa Indonesia, menciptakan rasa saling menghargai dan toleransi antar sesama meskipun terdapat perbedaan. Masyarakat Indonesia secara umum menjunjung tinggi nilai gotong royong, persatuan dalam keberagaman, dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Nah, salah satu tradisi yang diwariskan adalah tradisi Mapalus. Mapalus adalah suatu bentuk kearifan lokal yang berasal dari masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Istilah Mapalus secara harfiah berarti kerjasama atau gotong royong, yang menggambarkan suatu kegiatan kolektif di mana sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengharapkan imbalan pribadi. Prinsip dasar dari Mapalus adalah saling membantu dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan. Biasanya, Mapalus dilakukan dalam berbagai kegiatan sosial seperti membangun rumah, panen hasil pertanian, atau acara adat tertentu. Keunikan dari Mapalus terletak pada semangat gotong royong yang tidak hanya mengedepankan hasil akhir, tetapi juga proses kebersamaan yang mempererat hubungan sosial antar warga. Mapalus memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dalam masyarakat Minahasa. Sistem ini menumbuhkan rasa solidaritas dan saling pengertian antar individu dalam komunitas. Dalam praktiknya, Mapalus melibatkan pembagian tugas secara merata, di mana setiap orang akan berperan aktif sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Tidak ada yang merasa terbebani karena setiap orang ikut serta secara sukarela dan dengan semangat untuk saling membantu. Misalnya, dalam kegiatan membangun rumah, salah satu orang yang membutuhkan bantuan akan mengundang tetangga atau teman-temannya untuk bekerja sama. Setiap orang akan datang dengan membawa alat atau bahan yang diperlukan dan mereka bekerja bersama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu yang singkat. Selain itu juga, Mapalus menjadi cara untuk mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Dalam tradisi Mapalus, terkadang orang yang datang untuk membantu bukan hanya dari kelompok yang sama, tetapi juga melibatkan orang luar dari kelompok atau komunitas lain. Hal ini memperluas jaringan sosial dan membangun rasa persaudaraan yang lebih kuat. Sebagai contoh, dalam kegiatan Mapalus yang dilakukan untuk acara adat atau perayaan tertentu, warga dari berbagai desa atau kampung bisa saling berinteraksi dan bekerja sama memperkaya hubungan sosial di antara mereka. Kegiatan Mapalus juga memiliki dimensi spiritual dan budaya yang kuat. Dalam budaya Minahasa, gotong royong bukan hanya soal pekerjaan fisik semata, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur yang mengajarkan pentingnya kebersamaan dan saling berbagi.
Selain itu, dalam banyak kesempatan, Mapalus juga dijadikan sebagai sarana untuk mempererat hubungan dengan Tuhan melalui doa dan ritual yang dilakukan bersama. Oleh karena itu, kegiatan ini sering dianggap sebagai sebuah aktivitas yang penuh berkah dan memiliki nilai moral yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan Mapalus dapat kita lihat dari berbagai aspek kehidupan. Antara lain yang pertama itu pembangunan infrastruktur dan pertanian. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, praktik Mapalus sering dilakukan melalui kegiatan bersama untuk membangun rumah, jalan, atau fasilitas umum. Misalnya, ketika seseorang di desa memutuskan untuk membangun rumah baru, tetangga dan anggota komunitas lainnya biasanya akan bergotong royong untuk membantu proses pembangunan tersebut. Mereka datang dengan peralatan dan tenaga, saling bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan, mulai dari meratakan tanah, mendirikan kerangka bangunan, hingga menyelesaikan sentuhan akhir. Kerjasama ini tidak hanya membuat proses pembangunan menjadi lebih cepat, tetapi juga signifikan dalam mengurangi biaya. Dengan saling membantu, biaya yang seharusnya ditanggung oleh individu dapat dibagi rata, membuat proyek yang mungkin terkesan berat secara finansial menjadi lebih terjangkau. Hal ini juga memperkuat ikatan sosial di antara warga, karena mereka merasa memiliki rasa kepemilikan bersama terhadap hasil kerja keras kolektif mereka. Di sisi lain, dalam sektor pertanian, prinsip Mapalus terlihat dalam praktik pertanian kolaboratif. Warga saling membantu dalam kegiatan menanam, merawat, dan memanen hasil pertanian. Misalnya dalam kelompok tani, para anggota sering mengadakan kerja bakti untuk mengelola lahan pertanian, seperti menanam padi atau sayuran secara bersama-sama. Dengan cara ini, setiap anggota kelompok dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan hasil panen. Dampak ekonomi dari praktik Mapalus ini sangat signifikan, karena dengan bekerja sama, para petani tidak hanya mampu meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga mengurangi risiko kerugian akibat gagal panen. Selain itu, sistem ini membantu memperkuat ketahanan pangan di komunitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan produktivitas pertanian, masyarakat tidak hanya mendapatkan cukup untuk kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga dapat menjual hasil pertanian di pasar, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, Mapalus berfungsi sebagai pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas Minahasa. Implementasi Mapalus juga dapat dilihat dalam kegiatan sosial budaya, seperti perayaan adat. Perayaan adat merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip Mapalus yang paling mencolok dalam kehidupan masyarakat Minahasa. Dalam perayaan penting seperti pernikahan dan festival budaya, masyarakat Minahasa melibatkan semua anggota komunitas dalam setiap tahapan persiapan dan pelaksanaan. Misalnya, saat mengadakan pernikahan, keluarga pengantin akan mengundang tetangga dan teman-teman untuk bergotong royong menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari dekorasi, penyajian makanan, hingga pengaturan tempat. Setiap orang berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki, menciptakan suasana kebersamaan yang penuh keceriaan.
Dalam festival budaya, seluruh anggota komunitas bersatu untuk merayakan kekayaan warisan budaya mereka dengan berbagai kegiatan seperti tarian, musik, dan pameran seni. Selain menjadi ajang untuk mengekspresikan budaya, perayaan-perayaan ini juga mengandung nilai-nilai penting seperti persatuan dan solidaritas. Melalui gotong royong dalam perayaan, masyarakat Minahasa tidak hanya merayakan tradisi mereka, tetapi juga menanamkan semangat kepedulian dan saling menghormati antar anggota komunitas. Rasa kebersamaan yang terjalin dalam setiap perayaan memperkuat ikatan sosial, menjadikan komunitas lebih tangguh dan mampu menghadapi tantangan bersama. Selain dalam perayaan adat, nilai-nilai Mapalus juga diterapkan dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat. Masyarakat Minahasa secara aktif mengadakan berbagai program edukasi seperti pelatihan dan seminar yang melibatkan partisipasi semua anggota komunitas. Dalam inisiatif ini, para warga saling berbagi pengetahuan dan keterampilan serta menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Kegiatan ini tidak hanya membantu individu untuk meningkatkan keterampilan mereka, tetapi juga memperkuat hubungan sosial di antara warga. Misalnya, dalam pelatihan keterampilan pertanian atau pengelolaan hasil pertanian, petani yang lebih berpengalaman berbagi teknik dan praktik terbaik kepada generasi muda dan anggota komunitas lainnya. Keterlibatan dalam program edukasi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap generasi muda. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan Mapalus, mereka belajar tentang pentingnya kerjasama, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai ini membentuk karakter mereka, menciptakan individu yang tidak hanya kompeten secara pribadi, juga memiliki semangat untuk berkontribusi pada masyarakat. Dengan demikian, Mapalus bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga sebuah proses yang mendidik dan membangun karakter generasi penerus, memastikan bahwa nilai-nilai kolektivitas tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Meskipun nilai-nilai Mapalus yang mengedepankan gotong royong dan solidaritas sosial sangat kuat dalam budaya masyarakat Minahasa, praktik ini menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan di era modern. Salah satu tantangan terbesar adalah urbanisasi, di mana banyak penduduk beralih dari kehidupan pedesaan ke kota untuk mencari peluang kerja yang lebih baik dan kehidupan yang lebih maju. Perpindahan massal ini mengakibatkan berkurangnya interaksi sosial dalam komunitas yang sebelumnya sangat erat. Di kota-kota besar, kehidupan seringkali dipenuhi dengan rutinitas individu, tekanan pekerjaan, dan dinamika sosial yang lebih bersifat kompetitif. Hal ini menyebabkan warga kota lebih fokus pada kehidupan pribadi mereka, sehingga jarang melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang mengedepankan nilai kebersamaan. Kegiatan gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas dalam kehidupan masyarakat Minahasa pun tergerus oleh pola hidup individualis yang berkembang di daerah perkotaan. Dengan demikian, jarangnya kegiatan bersama, semangat Mapalus yang menekankan kerja kolektif dan saling membantu pun menjadi semakin sulit untuk dipraktikkan. Selain itu, globalisasi dan modernisasi turut mempengaruhi perubahan nilai dalam masyarakat. Masyarakat yang semakin terpapar oleh budaya konsumerisme dan individualisme seringkali mengabaikan prinsip-prinsip gotong royong yang telah menjadi bagian integral dari kebudayaan mereka.
Budaya konsumerisme yang menekankan pada pencapaian materi dan kebutuhan individual seringkali membuat banyak orang lebih fokus pada pencapaian pribadi daripada berbagi atau membantu sesama. Ketika materi menjadi ukuran kesuksesan, banyak orang mulai menilai bahwa kegiatan yang tidak menghasilkan keuntungan pribadi secara langsung, seperti berpartisipasi dalam kegiatan Mapalus, tidak lagi relevan dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, nilai-nilai sosial yang menekankan kepentingan bersama, solidaritas, dan kerjasama mulai tergeser oleh kepentingan individu yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan pencapaian individu. Perubahan nilai ini juga berimbas pada hubungan sosial yang semakin terfragmentasi. Dalam banyak kasus, bahkan interaksi sosial dalam skala kecil seperti lingkungan keluarga atau antar tetangga pun mulai tereduksi, sehingga menciptakan jarak antar individu yang sebelumnya saling bergantung satu sama lain dalam menjalani kehidupan bersama. Tantangan lainnya terkait dengan perubahan gaya hidup yang didorong oleh teknologi dan media sosial. Kehidupan digital yang semakin mendominasi dunia nyata mengubah cara orang berinteraksi. Komunikasi yang dulu dilakukan secara langsung, saling tatap muka dan penuh empati, kini lebih sering digantikan oleh interaksi melalui platform online yang lebih terkesan praktis dan kadang-kadang terlepas dari konteks emosional. Masyarakat yang semakin sibuk dengan perangkat digitalnya menjadi kurang terlibat dalam kegiatan sosial yang bersifat fisik, seperti kerja bakti atau gotong royong. Media sosial meskipun mempertemukan banyak orang dalam ruang virtual, namun justru dapat menciptakan jarak emosional dan mengurangi kedekatan fisik antar individu. Akibatnya, nilai-nilai sosial yang dulu dijaga dengan baik dalam komunitas mulai tergerus oleh gaya hidup yang semakin terfragmentasi dan terpisah oleh jarak fisik maupun emosional. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang serius dan kolektif dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Mapalus di tengah kemajuan zaman. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya gotong royong dan kebersamaan. Pendidikan nilai-nilai sosial ini dapat dimulai dari keluarga, sekolah, dan komunitas. Di tingkat keluarga, orang tua bisa mengajarkan anak-anak untuk saling peduli terhadap sesama, serta menghargai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Di tingkat sekolah, pendidikan karakter yang mengutamakan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dapat dimasukkan dalam kurikulum untuk membentuk generasi yang tidak hanya pandai secara akademis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Selain itu, komunitas dapat menciptakan ruang praktik bagi Mapalus yang tetap relevan dengan kebutuhan masa kini. Misalnya, kegiatan gotong royong dapat disesuaikan dengan konteks perkotaan, seperti membersihkan lingkungan, mendukung kegiatan sosial, atau membangun fasilitas umum yang bermanfaat bagi warga sekitar. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memperkuat semangat gotong royong dalam konteks modern. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk mengorganisir kegiatan sosial dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proyek komunitas tanpa mengurangi nilai kebersamaan yang menjadi esensi dari Mapalus. Dengan cara ini,
Meskipun tantangan zaman terus berubah, semangat Mapalus dapat tetap hidup dan relevan dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, upaya untuk melestarikan dan memodernisasi nilai-nilai Mapalus sangatlah penting. Ini bukan hanya untuk mempertahankan tradisi budaya Minahasa, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap kesejahteraan bersama, solidaritas dan kerjasama yang menjadi fondasi dari kehidupan sosial yang harmonis. Nah teman-teman, itulah pembahasan tentang implementasi Mapalus. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.